Aku masih duduk sendiri menikmati angin sore di belakang rumah. Kebetulan di belakang rumahku ada sebuah kursi panjang dari kayu yang dibuat oleh almarhum ayahku dulu. Entah kenapa sore ini pikiranku kacau. Bahkan untuk melakukan apapun rasanya tidak bersemangat. Bagaimana tidak, besok adalah hari terakhir pembayaran uang SPP. Karena hari Senin, sekolahku mulai memasuki ujian kenaikan kelas. Dan seperti biasa, seluruh siswa harus melunasi SPP agar bisa mengikuti ujian. 1 bulan SPP sebesar 120.000. Aku bingung karena aku sudah menunggak selama 6 bulan. Itu baru SPP. Sementara tunggakan yang lain seperti daftar ulang dan biaya-biaya lain, aku masih mempunyai tunggakan yang entahlah bagaimana aku melunasinya. Seandainya ayah masih ada, mungkin nasibku takkan semalang ini. Ayahku meninggal ketika aku duduk di kelas 3 SMP. Ayah meninggal karena kecelakaan. Dan setelah ayah pergi, perlahan keadaannya mulai berubah. Aku dan ibu terpaksa menjual rumah kami dan membeli rumah yang baru, tapi lebih sederhana. Ray, dari tadi ibu perhatikan ngelamun terus. Kamu udah sholat asar belum? Tiba-tiba ibu menghampiriku. Hanya ibu yang aku punya saat ini. Karena semua keluargaku berada di Banten. Ya, aku dan ibu bukan asli Jakarta. Ibu asli Pandeglang, Banten. Sedangkan almarhum ayah asli Sukabumi. Aku pun langsung masuk ke dalam rumah. Kulihat foto ayah yang terpajang di dinding rumah. Tidak terasa, hampir 2 tahun ayah pergi meninggalkanku dan bumi ini. Rasanya belum puas aku bermanja-manja dengan ayahku. Jika seandainya aku tahu ayah akan pergi secepat itu, mungkin aku akan menghabiskan waktuku di sisi ayah sebaik mungkin waktu itu. Aku yang masih duduk di atas sebuah sajadah tua. Pikiranku benar-benar kacau. Kusampaikan semua keluh kesahku lewat sebuah doa yang kupanjatkan kepada Allah SWT. Berharap Tuhan mendengar doaku dan memberikan setitik kasih-Nya untukku ini. Singkat cerita, tidak terasa sudah hari Senin. Dan hari ini adalah hari pertamaku mengikuti ujian kenaikan kelas. Tapi apakah mungkin? Apa mungkin aku bisa mengikutinya? Sedangkan aku belum melunasi tunggakan sekolahku. Tapi aku tetap bertekad pagi ini, aku akan tetap berangkat ke sekolah. Meski aku tahu, aku mungkin tidak bisa mengikuti ujian. Tapi gak ada salahnya juga berusaha dan mencoba. Itulah yang diajarkan oleh almarhum ayahku.
Dia selalu berpesan agar jangan memundurkan langkahku sebelum aku melangkahkan kakiku ke depan. "Rehan gak sarapan dulu, nak?" kata ibuku ketika aku pamit padanya. "Enggak, Bu. Re gak lapar." "Kamu serius, nak? Akan tetap berangkat ke sekolah?" "Iya, Bu. Tapi, nak, gak ada salahnya mencoba kan, Bu? Maafin ibu ya, nak. Ibu hanya membuat kamu sengsara." "Ibu jangan ngomong gitu. Selama ini Rehan bisa tersenyum itu karena ibu. Ibu penyemangat Rey satu-satunya. Doain Rey ya, Bu, biar bisa ikut ujian." Aku peluk ibuku. Air mata ibu menetes membasahi pipinya. Aku tidak sanggup jika melihat ibu menangis. Tapi aku harus berusaha. Aku harus berusaha agar air mataku pun tidak menetes. Aku tidak mau membuat ibuku semakin sedih. Ibu sudah cukup banyak berjasa bagiku. Sehari-hari, ibu mengeluarkan tenaganya di pasar, di toko CET, dan lewat penghasilan itulah kami bisa makan sehari-hari. Bu, Rehan berjanji akan membahagiakan ibu. Rehan janji, Bu. Setiba di sekolah, aku melihat murid-murid yang lain langsung memasuki ruangannya. Aku tidak tahu harus kemana. Aku benar-benar bingung. Aku hanya berjalan menelusuri ruangan demi ruangan. Ternyata aku menempati ruang 9. Di dalamnya ada beberapa teman kelasku. Tapi aku tidak berani melangkahkan kakiku ke dalam. Sementara kulihat teman-teman kelasku terlihat heran melihat diriku saat ini. Aku melangkahkan kakiku menuju ruang guru. Aku langsung mencari Pak Diki. Ya, Pak Diki adalah pembina OSIS. Kebetulan aku pun aktif menjadi pengurus OSIS. Semoga saja Pak Diki bisa membantuku. Setelah aku bertemu dengan Pak Diki, ternyata semua tidak sesuai dengan harapanku. Setelah aku minta tolong, Pak Diki hanya menjawab, "Re, maaf ya, bukannya Bapak tidak bisa bantu. Tapi kamu kan tahu peraturan sekolah sudah seperti apa. Sekali lagi maafkan Bapak ya, Re, karena gak bisa bantu kamu." Begitulah jawaban Pak Diki. "Iya, Pak, gak apa-apa. Terima kasih. Re pamit ya, Pak." Tuhan, aku benar-benar bingung. Apakah kau tak bisa menurunkan keajaibanmu saat itu? Bukankah setiap waktu aku selalu bersujud padamu? Tapi kenapa? Kenapa kau sangat jahat padaku? Aku hanya minta agar kau turunkan mukjizat agar aku bisa mengikuti ujian kenaikan kelas ini. Hanya itu. Aku rasa itu bukanlah permintaan yang mewah. Itu masih sederhana. Tapi kenapa? Kenapa kau diam saja melihat aku tidak bisa mengikuti ujian kenaikan kelas ini? Dalam hati aku protes pada Tuhanku. Ini sangat tidak adil.
Pak Diki juga sama aja. Percuma aku aktif di beberapa organisasi di sekolah jika mereka tidak bisa membantuku. Aku tidak tahu kemana kini aku harus melangkah. Pikiranku udah benar-benar kacau. Kulihat Rafka baru saja turun dari mobil. Iya, Rafka Adiputra, dia adalah teman kelasku. Bukan cuma teman rasanya. Kami sudah seperti kakak beradik. Hanya saja Rafka lebih beruntung. Dia terlahir dari keluarga yang berkecukupan. Ayahnya adalah seorang pengusaha batu bara. Sedangkan ibunya adalah pemilik toko baju yang cukup besar di Jakarta. Sesaat aku lihat ada seorang pria berbadan tinggi, agak gemuk, hidungnya mancung, dan di bawah bibirnya ada beberapa janggut-janggut tipis. Aku langsung bisa mengenali pria yang saat ini berada dekat Rafka itu. Tidak lain adalah ayahnya, Pak Rianto. Pak Rianto kira-kira usianya 42. Tapi secara fisik, Pak Rianto masih sangat terlihat muda. Aku masih memperhatikan Rafka dan ayahnya dari jarak sekitar 25 meter. Entah mereka menyadari atau tidak jika aku sedang memperhatikannya. Tapi sepertinya baik Rafka atau ayahnya tidak melihatku. Mereka langsung masuk. Sepertinya akan menuju ke ruangan guru. Tapi agak aneh. Biasanya ayah Rafka tidak pernah ikut masuk ke dalam. Tapi kali ini, kenapa ayahnya ikut turun dan ikut masuk ke dalam ruangan guru? Ada apa? Saat ini aku sedang berada di ruangan OSIS. Aku masih duduk sendiri di ruangan ini. Kebetulan kunci ruang OSIS aku yang pegang. Jadi aku bisa kapan saja semauku masuk ke dalam ruangan ini. Kenapa rasanya susah sekali untuk menuntut ilmu? Tuhan sangat tidak adil. Sudah kukira kamu di sini, Re. Tiba-tiba suara seorang pria terdengar di ruangan ini. Aku yang lupa tadi tidak mengunci pintunya. Tapi walaupun aku mengunci pintunya, aku yakin pria ini akan tetap tahu jika aku berada di ruangan ini. Kamu, Raf? Ngagetin aja. Kamu ngapain di sini? Bukankah sebentar lagi ujian akan dimulai? Kataku pada pria itu yang tidak lain adalah Rafka, sahabatku. Sementara ia masih berdiri menatapku tajam. Kamu sendiri ngapain di sini, Re? Kamu kayak gak tahu aja, Raf. Kenapa? Gak bisa ikut ujian ya? Aku menganggukkan kepalaku. Ya udahlah, yang penting kamu kan bisa ikut ujian, Raf. Yaudah kamu sana, nanti kamu telat. Aku meminta Rafka segera pergi meninggalkan aku. Tapi dia semakin tajam menatapku. Stop, Re. Berhenti menyuruhku mengikuti ujian. Kamu ini sahabatku, Re. Bagaimana mungkin aku mengikuti ujian sementara sahabatku sendiri tidak bisa mengikuti ujian? Suara Rafka terdengar begitu keras di ruangan ini. Tapi Raf, ini bukan saatnya main-main. Kamu harus ikut ujian. Re. Kamu kira aku main-main?
Aku gak akan ikut ujian kalau kamu tidak ikut ujian, Re. Fair kan? Jangan bertindak bodoh, Raf. Kamu tahu, Raf, aku saja yang tidak bisa ikut ujian ingin sekali mengikutinya. Sementara kamu yang sudah diberi kesempatan malah menyia-nyiakannya. Rafka? Kamu Rafka Adiputra kelas 2 IPS. Ya kan? Kenapa masih di sini? Cepat masuk ruangan kamu. Tiba-tiba Bu Najwa sudah berada di ruangan OSIS itu. Kamu juga, Re? Kenapa masih di sini? Cepat masuk. Kali ini Bu Najwa juga menunjuk ke arahku. Mungkin Bu Najwa tidak tahu jika aku masih punya tunggakan sehingga tidak bisa mengikuti ujian kenaikan kelas. Maaf, Bu. Re gak bisa ikut ujian karena masih punya tunggakan, kataku menjelaskan pada Bu Najwa. Sementara Bu Najwa hanya terdiam tidak menjawab kata-kataku. Mungkin ia bingung akan menjawab apa. Kalau kamu, Rafka, Ibu tidak yakin kamu sama seperti Rehan. Sekarang kamu cepat masuk. Bu Najwa kembali berteriak menyuruh Rafka segera masuk. Maaf, Bu, saya gak akan ikut ujian kalau Re gak ikut ujian juga, kata Rafka pada Bu Najwa. Kenapa Rafka ngotot sekali sih? Kenapa dia tidak bisa menghilangkan egonya untuk kali ini? Aku tidak mau melihat sahabatku ini tidak bisa mengikuti ujian. Cukup aku saja. Cukup aku. Apa-apaan kamu, Rafka? Kalau ayahmu tahu, bisa-bisa dimarahi kamu nanti, kata Bu Najwa. Ya, ayah Rafka memang selalu memberikan sumbangan yang cukup besar pada sekolahan ini. Tidak heran jika guru-guru di sini sangat memperlakukan Rafka dengan baik. Sesaat kulihat, Bu Najwa mengeluarkan ponsel dari saku bajunya. Sepertinya dia akan menghubungi seseorang. Rafka, tadi Ibu baru saja menghubungi ayahmu. Dia minta agar kamu segera masuk ke ruangan, kata Bu Najwa setelah mengakhiri percakapan lewat telepon. Tapi Bu, jangan bantah. Dan kamu, Re, kamu juga cepat masuk ke ruangan. Ayah Rafka telah melunasi tunggakan-tunggakan kamu. Aku sontak terkejut, bahagia mendengar ucapan dari Bu Najwa. Aku langsung mengambil ranselku dengan cepat. Aku dan Rafka lari menuju ruangan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena Kau mengirimkan mukjizat-Mu. Terima kasihku juga kepada Rafka dan juga ayahnya yang telah sudi membantuku sehingga aku bisa mengikuti ujian. Akhirnya ujian di hari pertama selesai juga. Dan alhamdulillah, aku tidak mendapatkan kesulitan saat mengerjakan soal-soal ujian tadi. Malah aku melihat Rafka yang sangat kebingungan dan beberapa kali melirik ke arahku. Aku sedang menunggu Rafka di gerbang sekolah. Katanya tadi dia ke dalam sebentar karena ada yang tertinggal. Tapi sudah 15 menit batang hidungnya belum juga kelihatan. Akhirnya Rafka keluar. Tapi kali ini kulihat dia tidak sendiri. Dia keluar bersama beberapa cewek anak kelas 1. Aku bisa melihat betapa centilnya cewek-cewek kelas 1 itu. Ah, ada apa denganku? Apa aku cemburu melihat Rafka yang didekati cewek-cewek? Enggak, ini gak boleh terjadi. Rafka kan sahabatku. Lagian Rafka sudah membantuku. Ayahnya juga sudah melunasi tunggakan-tunggakan biaya sekolahku. Pak Kardi
supir pribadi Rafka sudah menunggunya dari tadi. Yah, Pak Kardi ini yang selalu menjemput Rafka sepulang sekolah karena ayahnya tidak bisa menjemputnya dikarenakan masih di kantor. Beruntungnya Rafka. Tapi aku juga selalu pulang ikut dengan Rafka. Bukan karena aji mumpung. Aku sebenarnya sering menolak karena rasanya tidak enak juga. Tapi Rafka selalu marah jika aku menolaknya. Karena rumah kami satu arah. Dulu Rafka sempat mogok ngomong selama 1 hari kepadaku gara-gara aku tidak pulang bersamanya. Ya pokoknya persahabatanku dengan Rafka sebenarnya lumayan dekat. Bahkan deket banget. Makanya aku lumayan hafal dengan sopir Rafka dan juga ayah Rafka yang baru saja membantu dan memberikan pertolongan kepadaku sehingga aku bisa mengikuti ujian.